Halo sobat warkot, ketemu lagi bersama saya Max dan videografer saya Yuli. Kali ini kita akan coba masak nih, bahas soal masak. Masak apa? Masak beras. Kenapa beras? Ya kadang kalau kita jalan itu kan nggak selalu ketemu warung, ya kan? Jadi semua kita harus masak sendiri. Nah, saya mau coba kasih gambaran gimana kita masak beras pakai ini, pakai Trangia. Ini sebetulnya sih sederhana aja, gampang, semua bisa gitu. Cuma kadang-kadang mungkin kita nggak kepikiran bahwa ya caranya sebetulnya sesederhana itu gitu. Nah, saya coba mau yang selama ini saya praktekin kalau masak beras itu pakai saya sebutnya sih inilah metode 7-10 ya, supaya gampang ingetnya gitu. 7-10 tuh gimana? Ya beras itu kita masak seperti biasa kalau kita mau masak beras pakai air sampai airnya itu hilang, lalu kita diamkan 7 menit dalam kondisi tertutup. Jadi kita masak dulu sampai airnya hilang. Setelah itu dimatikan api. Kita tutup pakai ini penggorengan. Kita tutup 7 menit. Setelah 7 menit, nyalakan api lagi, kita masak 10 menit. Masak 10 menit, matikan api, tutup sama penggorengan. Biarkan dulu 10 menit lagi. Pasti matang. Dan matangnya enak, tanak berasnya itu. Sekarang kita coba aja langsung ya, kita praktek ya. Ini kita masaknya pakai Trangia 274 UL, Trangia yang kecil, ukuran kecil. Nah, beras yang kita pakai itu sekitar 150 ml ya, 150 ml nih ukurannya. Cukup untuk ya berdua, bertiga lah. Kalau kita jalan tuh tergantung porsi lah. Yang penting ya ini penuh dia masaknya, satu panci Trangia. Nah, ini kita coba. Oke. Kompor kita siapkan. Nah, buat masak beras, sebentar. Ini beras kita taruh sini. Kita taruh. Ya, beras. Ya, kita cuci dulu lah ya berasnya ya. Cuci dulu. Kita cuci. Kita lagi. Airnya sama seperti biasa kalau kita masak beras di rumah, 2 buku-buku ya, 2 buku-buku jari ya kira-kira ya. Oke. Nah, ini kompor kita isi. Untuk masak satu panci ini kita cukup 1,5 kompor spiritusnya, itu jumlah spiritusnya. Yang pertama kita isi penuh dulu karena untuk mendidihkan air. Oke. Kita isi penuh. Oke. Lalu nyalakan. Ya, selesai. Ini kita tunggu dia sampai mendidih, sampai airnya itu tinggal sedikit lah, hampir kering, tapi nggak kering banget. Kira-kira berasnya kelihatan. Lalu kita matikan, kita tutup atasnya. Berhenti 7 menit. 7 menit.
kita buka, nyalakan lagi api, masak 10 menit. Habis itu matikan, tutup, biarkan ini 10 menit lagi, pasti matang. Sementara ini dulu ya, kita tunggu dulu sampai dia asat airnya. Oke, ini tadi mulai mendidih. Kalau kira-kira apa namanya, buihnya itu terlalu banyak, naik semua ke atas dan sampai tumpah, bisa pakai ini, dikecilin sedikit apinya di ini. Tapi kalau saya sih cukup saya angkat begini biasanya. Kalau ini angkat sebentar ya udah, taruh lagi, udah dia nggak tumpah, nggak akan tumpah-tumpah lagi. Kita tunggu sampai airnya asat, ya. Asat tapi nggak terlalu kering, masih basah. Ini tadi kita sudah mendidih airnya, lalu mulai berkurang, mulai asat. Sekarang kita angkat ya, matiin. Gini, nah ini langsung kita tutup. Kita tutup begini. Kita biarkan 7 menit. Kita biarkan 7 menit. Ini terangnya kita matikan dulu apinya. Dah, mati. Nah, biarkan 7 menit. Nanti nyalain. Kita masak lagi 10 menit. Terus tutup lagi. Dah, selesai. Pasti matang berasnya. Oke sob, ini tadi kita sudah memasak ininya, airnya sampai asat, sampai berkurang banyak. Lalu kita tutup 7 menit. Ini udah 7 menit sekarang. Kita siap-siap kita masak lagi 10 menit. 10 menit supaya berasnya matang sempurna. Gitu ya. Kita nyalain dulu kompornya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini di tempat kita masak nih, anginnya kenceng sekali. Tapi kita tetap bisa masak dengan tenang, ya Yul. Nah, ini dimasak 10 menit untuk menghilangkan airnya, mengeringkan airnya sekaligus mematangkan berasnya. Jadi berasnya itu benar-benar tanak gitu. 10 menit. Jadi sekarang ya, 10 menit ya. Oke. Oke sob, ini tadi sudah 10 menit kita masak. Sekarang kita matikan. Kita angkat berasnya. Nih, seperti ini. Oke. Paten dia matangnya. Nah, ini kita tutup. Biarkan 10 menit lagi. Biarkan 10 menit artinya supaya rata, betul-betul rata berasnya tuh matangnya, sampai di atas pun matang. Oh iya, ini masih sisa spiritusnya. Jadi tadi saya katakan butuh 1,5, tapi sebetulnya itu saya koreksi, itu ukuran kalau masak berasnya dengan takaran yang lain, dengan takaran yang lebih besar. Kalau ini dengan 150 ml beras tadi, nggak sampai satu cup terangnya itu nggak habis, masih sisa. Jadi memang irit sekali dengan metode 7-10 itu. Selain beras matang sempurna, pemakaian bahan bakar pun efisien, irit dia. Bisa dikatakan seperti itu. Oke sob, ini tadi gambaran bagaimana kita memasak beras dengan terangnya. Ini kita diamkan dulu dengan posisi tertutup seperti ini. Akan matang sendiri dia. Matangnya sempurna dan rata semuanya. Bagian permukaan pun atas matang. Jadi nggak perlu diaduk-aduk, nggak perlu nggak perlu ribet lah ya masak beras dengan teranginya. Gambarannya seperti ini. Ntar kita lihat matangnya seperti apa setelah 10 menit ditutup ya.
Sob, ini tadi sudah 10 menit kita tutup. Jadi prosesnya sudah mengikuti gambaran yang tadi saya berikan. Kita masak sampai air kering, lalu 7 menit ditutup, lalu 10 menit dimasak dan ditutup 10 menit. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini sob. Ya, matangnya kita lihat ya, seperti apa matangnya. Nah, nih seperti ini, matang sempurna, nggak ada kerak. Tuh. Ya, seperti ini. Ya, Oke. ya. Udah, dicobain dulu, cobain. Sempurna matangnya, nggak ada yang keras-keras. Oke, itu tadi gambaran buat masak beras, masak nasi pakai Tamiya. Silahkan dicoba kalau kita jalan kemana-mana, bawa Tamiya, bawa beras, kita masak nasi. Enjoy ya. Jangan lupa subscribe ya.